Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak Ibu umat Sudharma dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Nimade Dewi Chandrawati dalam program Taksu Tutur Agama dan Kerukunan melalui Suluh Umat. Program Taksu ini merupakan salah satu program kerja dari kelompok kerja penyuluh yang bekerja sama dengan penyelenggara Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur. Dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh seorang narasumber yaitu Ibu Nikoma Ngwiani SPD. Beliau merupakan penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur. Om Swastiastu Bu Komang. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya? Nggih, becik. Astungkara kita semua dalam keadaan baik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengapa abu jenazah umat Hindu dibuang atau dihanyutkan di laut ataupun di sungai. Langsung saja kita berbincang-bincang dengan narasumber kita. Bu Komang, kita langsung saja ya. Dalam umat Hindu itu proses pembakaran atau proses ngaben ketika seseorang yang beragama Hindu itu meninggal, ada yang namanya itu proses menaburkan abu jenazah di sungai atau di laut. Nah, kenapa proses itu dilakukan, Bu? Nah, baik, langsung saja Tiang akan menjawab. Sebelumnya izinkanlah Tiang mengucapkan pangastungkara panganjali umat. Om Swastiastu. Nah, umat Sudharma dimanapun berada. Nah, seperti yang dipertanyakan oleh Ibu Chandra tadi, nah, mengapa abu jenazah itu dibuang di laut ataupun di sungai? Nah, seperti itu. Nah, jadi secara agama dan kepercayaan, khususnya umat Hindu di Bali, nah mereka yang telah meninggal, kemudian melaksanakan upacara pengabenan, nah abunya ini akan kebanyakan dibuang di air laut ataupun di sungai. ke sungai. Nah, seperti itu. Nah, karena sebab kehidupan akan kembali ke asalnya, yaitu menjadi air, seperti itu. Nah, kemudian tradisi membuang abu jenazah ini ke perairan. Nah, ini melambangkan pemutusan total atma terhadap ikatan duniawinya. Itu sebelumnya disucikan melalui api. Oke, terima kasih Bu ya atas penjelasannya tadi. Jadi dari penjelasannya Ibu tadi itu dikembalikan ke asalnya, dikembalikan ke air. Jadi apakah tubuh manusia ini tercipta dari air, Bu? Nah, sebelumnya, nah jadi bukan hanya dari air saja, tapi ini juga terdapat di Panca Mahabhuta, yaitu kembali ke asalnya, yaitu dari tanah, api, nah, seperti itu, air, oksigen. Nah, itu kembali ke asalnya seperti itu. Cuman yang di sini kenapa dihanyutkan ke air? Nah, seperti itu. Nah, otomatis setelah api kan begitu kembali ke api, kemudian yang terakhir adalah air. Nah, seperti itu. Dan ada tadi satu bahasa dikatakan bahwa abu jenazah itu dibuang. Sebenarnya bahasanya itu dibuang atau seperti apa, Bu? Karena kalau dibilang dibuang itu seperti sesuatu yang sudah tidak berharga lagi dibuang gitu, Bu. Nah, mungkin kata dibuang saya agak dalam artian di sini dibuang itu istilahnya kalau di laut kan biasa kalau orang Bali itu dia ke pantai kan, di tengah-tengah laut itu menaiki jakung atau sampan namanya. Nah, itu akan di sebuah kendi, dimasukkan dalam kendi. Nah, kemudian akan istilahnya ya ditaburkan begitu, dibuang. Nah, jadi istilah dibuang itu bukan dibuang sembarangan, nah, seperti itu, tetapi dibuang atau dihanyutkan seperti itu. Nggih, semua Bu ya. Jadi bukan dibuang ya, tapi dihanyutkan. Iya. Kemudian pertanyaan yang kedua, Ibu, pasti ketika kita menghanyutkan abu jenazah itu di dalam laut muncul yang namanya dilema. Karena kita umat Hindu yang tinggal di Sulawesi tidak hanya umat Hindu saja, pasti ada umat lain. Tidakkah itu abu dari jenazah itu tidakkah mencemari air di laut ataupun di sungai? Tidakkah mencemari lingkungan yang ada di sekitarnya? Baik, jadi secara biologis dan kesehatan, nah di sini dijelaskan bahwa abu jenazah yang dibuang atau dihanyutkan di perairan ini tidak akan mencemari perairan tersebut. Karena kenapa? Karena merupakan sisa-sisa dari pemurnian dengan api tersebut. Istilahnya sudah dalam pembakaran, sudah bakteri-bakteri yang atau oksida di dalam abu jenazah tersebut sudah mati, seperti itu istilahnya.
Ya, terima kasih Bu ya. Jadi abu itu tidak dapat mencemari, justru dia dapat menyatu dengan alam, terurai di alam. Ya, seperti itu. Nggih, sukses semua Ibu atas penjelasannya. Nggih, sukses semua Ibu atas penjelasannya. Umat Sudharma dimanapun berada, demikianlah bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini dapat berguna bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan bagikan channel YouTube Hindu Lutim untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan tentang Hindu. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.